Kembali kita dalam Telisik Hukum, kita masih berbincang dengan narasumber kami malam ini yaitu Mbak Rima Baskoro, seorang praktisi hukum tentang hak waris. Mbak Rima, tadi kita sedikit terputus tentang konteks hubungan pernikahan siri dan pernikahan yang diakui oleh negara. Tadi sudah disebutkan bahwa ada putusan MK yang akhirnya membolehkan atau memberikan hak seorang anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan atau nikah siri tadi, tentu dengan batasan-batasan. Pertanyaannya, bila anak diberikan hak tersebut, anak siri tadi, hasil pernikahan siri diberikan hak tersebut, apa batasan, gimana menghitungnya? Kalau konteksnya memang harus diperhatikan betul, tidak merugikan yang pihak pertama tadi. Oke, yang pertama harus diperhatikan caranya. Oke. Jadi caranya itu bukan dengan waris. Tapi harus lewat wasiat wajibah. Jadi sebelum ayahnya meninggal, harus sudah buat wasiat wajibah. Itu yang pertama. Berarti si lelaki harus mikir tanggung jawabnya dulu ya. Jadi, saya nikahin siri dia, tapi saya udah mikir masa depan anak betul, yang lain. karena kan banyak yang selalu bilang anak tidak tahu apa-apa. Ini kan perbuatan ibu dan ayahnya gitu kan. Makanya sebetulnya secara general hukum Indonesia pun menjamin hak hidup si anak siri ini kan yang tidak tahu apa-apa gitu. Tapi caranya harus benar. Yang pertama harus lewat wasiat wajibah dan namanya wasiat harus dibuat berdasarkan kehendak si ayah sebelum ayahnya meninggal pastinya kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagiannya itu dihitung sepertiga dari harta peninggalan setelah melakukan perkawinan siri dengan ibunya si anak ini. Berarti bukan harta bawaan ya, tidak tapi boleh. Harta yang dihasilkan pada saat menikah. Iya, menikah siri itu. Karena apa? Karena untuk menjamin bahwa perkawinan suami dengan istri pertama dan anak kandungnya ini di perkawinan yang sah ini haknya tidak terganggu. Gitu, seperti itu sih. Walaupun ada surat wasiat, ada akte notaris, itu juga tidak bisa menjadi pegangan kuat bahwa hal yang sudah disepakati itu mutlak menjadi hak yang si anak atau si istri siri ini ya, karena konteksnya itu masih bisa digugat. Iya, itu bisa digugat karena kita sama-sama mengetahui memang akte notaris itu sebetulnya adalah untuk pembuktian itu adalah bukti yang paling kuat, ya kan. Tapi akte notaris sendiri itu dibolehkan atau bisa dibatalkan dengan putusan pengadilan. Nah, gitu. Kadang ya ada orang yang merasa kok wasiat wajibahnya seperti ini gitu kan. Akhirnya melakukan gugatan gitu untuk membatalkan wasiat ini. Nah, cuman keputusannya seperti apa itu kembali lagi ke majelis hakim. Ya? Iya, gitu. Oke, menarik karena itu berarti juga memang harus berpikir panjang lagi ya. Karena yang dipertaruhkan bukan persoalan dalam tanda kutip kenikmatan sesaat pada saat menikah siri, tapi juga ada persoalan anak yang di depannya nanti ya. Itu kalau anak yang lahir. Bagaimana dengan anak bawaan si istri siri ini? Masih bisa nggak dia mengklaim atau benar-benar tidak punya hak sama sekali? Tidak punya hak sama sekali, gitu. Karena yang diakomodir oleh hukum di Indonesia maupun putusan Mahkamah Konstitusi tadi adalah anak luar kawinnya saja. Kecuali pada saat sebelum nikah atau sebelum dia meninggal, dia sudah melakukan sebuah tadi mungkin membuat wasiat segala macam atau kesepakatan mungkin ya dengan si istri-sirinya itu ya. Kalau ada apa-apa nanti yang ini jadi punyanya anak luar nikah gitu ya. Di praktek beberapa kali memang ada ditemukan seperti itu. Cuman kembali lagi bahwa akte notaris berupa perjanjian maupun wasiat itu bukan berarti sudah aman. Karena setiap orang masih bisa menggugat produk hukum ini gitu, dan akte wasiat atau akte notaris ini atau akte perjanjian yang dinotariskan ini bisa dibatalkan dengan putusan pengadilan gitu. Kecuali si lelaki dalam kondisi bebas gitu ya. Artinya pada saat dia mau menikah siri dia menceraikan istri pertama. Nah itu beda lagi, mungkin konfliknya akan lebih sedikit tapi gonogininya harus diberesin dulu. Iya. Pada saat dia udah cerai kemudian nikah istri sirinya, istri keduanya ini, walaupun dengan format siri, bukan dicatatkan dalam lembar negara gitu. Apakah anak kandung dari istri pertama yang sudah ceraikan itu masih punya hak waris terhadap si bapak? Masih. Karena kembali lagi meskipun sudah yang bercerai ini kan hanya orang tuanya. Ya kan ini kita lagi bicara perkawinan yang sah ya. Yang bercerai ini kan hanya orang tuanya. Tapi kan hubungan anak dengan filosofinya hubungan anak dengan orang tua tidak pernah terputus. Ya, baik dari segi tanggung jawab maupun hak yang harusnya diterima oleh anak. Jadi hukum waris itu tidak putus hanya dengan perceraian. Hanya pada saat terjadi perceraian harus diurus harta gonogininya kalau antara suami istri itu tidak ada pisah harta. Tidak pisah harta di awal, prenam itu ya. Prenuptial agreement. Oke, kita terima telepon dulu Mbak Rima. Oke.
Halo, selamat malam. Malam Pak, Baik, selamat malam. Dengan siapa Pak? dengan Pak Ian saya Pak. Oke, Pak Rian, ada yang mau ditanyakan dengan narasumber kami di studio dengan Mbak Rima Baskoro, silakan. Ya, begini dengan Bu Rima ya. Ya, gimana Pak? Ya Bu Rima, ini sebenarnya yang saya mau tanyakan adalah jadi gini, ibu saya meninggal. Setelah ibu saya meninggal itu, sebelum ibu saya meninggal, ibu saya pernah bilang bahwasannya ayah kandung saya itu menikah lagi, seperti itu. Kemudian pisah. Nah, setelah kemudian pisah, saya ikut dengan ibu saya, seperti itu. Saya ikut dengan ibu saya. Nah, setelah ibu saya meninggal, baru saya mencari ayah saya. Nah, tapi menurut keluarga dari ayah saya pun sudah meninggal, Ibu. Nah, ayah saya sudah meninggal dan dia punya 2 anak. Nah, tapi itu kondisinya memang udah cukup lama ya meninggalnya itu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah saya itu berhak mendapatkan Hak waris. hak waris dari ayah saya yang sebenarnya secara saya dari kecil saya ikut dengan ibu saya, seperti itu. Jadi memang saya belum pernah ketemu dengan ayah saya, tapi ayah saya beserta keluarga ayah saya itu beserta adik atau kakaknya dari ayah saya itu mengetahui keberadaan saya gitu loh. Itu seperti apa ya Bu Rima? Apakah saya bisa mendapatkan hak waris dari ayah saya atau seperti apa Bu? Oke, itu aja Pak Rian. Ya, itu aja Pak. Kita coba bahas ya Pak ya. Iya, Terima baik. kasih Pak Rian atas teleponnya. Ya, baik. Ada 2 hal yang menarik di sini. Terkait sebenarnya tadi yang berkorelasi dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Bila sang bapak yang cerai kemudian meninggal, nah yang hak waris si anak pertama ini, apakah harta yang ada atau yang muncul dari pernikahan dia dengan ibunya saja, atau setelah cerai, sang bapak kemudian menikah lagi, kemudian bapak menghasilkan sesuatu, apakah dia juga berhak atas hak waris atau harta bapaknya yang baru itu? Kan sering jadi masalah di sini. Silakan tadi. Ya memang kalau bicara hukum keluarga itu kompleks ya Bang ya. Betul. Karena akan ada banyak kejadian yang mungkin tidak pernah kita pikirkan tapi ternyata efeknya panjang. Betul. Ngurusnya ribet gitu kan. Ngitungnya susah gitu. Untuk permasalahan seperti ini tadi Bapaknya nggak jelasin ya apakah beragama Islam atau di luar Islam, tapi kita coba bahas secara kompilasi hukum Islam. Seperti yang disampaikan bahwa semua ahli waris yang masih ada hubungan darah dengan ayah kandung itu berhak untuk menerima waris gitu. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah bapaknya berhak atau tidak menerima warisan dari ayah kandung, berhak. Cuman permasalahan bagiannya. Iya, itu yang harus sangat ekstra hati-hati. Itu untuk bagian waris bisa dihitung ke notaris atau kembali lagi minta penetapan pengadilan. Seperti itu. Itu adalah cara paling aman untuk memastikan agar para pihak mendapatkan bagian sesuai haknya. Meskipun saya sudah si Pak Rian tadi sudah tidak ketemu berpuluh-puluh tahun, kemudian baru tahu bapaknya kemudian meninggal, namun pas dia menemukan fakta itu ternyata bapak juga meninggalkan harta waris yang banyak, tidak sebanyak yang dia ketahui misalkan sebelumnya. Dia masih tetap berhak menuntut itu. Dia berhak untuk menerima. Dia tetap punya hak untuk menerima warisan dari ayahnya karena bagaimanapun ada hubungan darah. Tapi dengan jumlah yang disesuaikan. Jumlahnya yang harus sekarang dicek gitu. Nah, untuk pengecekan jumlah ya itu bisa ke notaris yang memahami sepersekian bagiannya. Kemudian juga kan harus dirunutkan tadi kan kalau misalkan ada perkawinan dan perceraian, ini harta mana nih yang harusnya dihitung seperti itu. Karena kan kalau ada perceraian, gono gininya harus dipisah dulu, kembali lagi seperti itu. Apakah bisa dihitung dari waktu perceraian atau seperti apa gitu. Nah itu paling aman kalau tidak ke notaris ya ke penetapan pengadilan. Karena berarti kan harus pembuktian bahwa membesarnya atau kemudian berkembangnya harta si bapak itu apakah memang berasal dari harta yang dibawa dari hasil dari awal atau tidak gitu. Rumit ya kalau rumit gitu ya. Belum lagi nanti ya itu harta yang kita tahu sekarang. Kadang kan orang tua suka nggak terbuka nih Bang. Betul. Ada nanti tiba-tiba dari sana ini sertifikat bapak kamu. Nah itu sering kejadian tuh di klien kita gitu bahwa
Bu, saya tiba-tiba dikasih tahu sama staf orang tua bahwa ternyata ayah saya punya aset di sini. Sekarang asetnya tiba-tiba sudah ada gugatan, iya, atau dibalik nama. Ini bagaimana? Nah, itulah kenapa saya selalu concern ke klien saya yang sebagai orang tua untuk terbuka deh sama anak yang memang sudah dewasa di atas 17 lah ya kita bilang, supaya jangan ada yang miss nih selama perjalanan mereka mengumpulkan harta. Karena kepentingannya adalah untuk warisan itu tadi gitu. Jangan sampai ketika orang tua atau pewaris ini nggak ada, bawahnya jadi ngeributin hal-hal yang seperti itu gitu. Kan nggak ilok ya kalau bahasa Jawanya ya Bang ya, masa orang tua udah nggak ada bukannya sibuk doain malah rebutan ini itu kan ya, aduh nggak ilok gitu. Ini menarik karena tentu saja bukan hanya masalah kompilasi hukum Islam sebagai rujukan satu-satunya dalam bagian ahli waris. Tentunya juga ada kitab undang hukum perdata di situ, tepatnya pasal 852 kalau nggak salah dan 85 sekian. Kita akan bahas sebagai penutup di segmen berikutnya. Karena menarik, apakah apa yang harus kita ambil sesuai dengan kebutuhan? Seperti tadi kan sebenarnya juga belum selesai. Kalau misalkan pemakaian kompilasi kami itu Islam tadi menemui jalan buntu, harus kemana? Dan bagaimana bila ada perbedaan justru di situ dari si ahli waris dan si pewaris dalam konteks tadi, konteks identitas keagamaannya. Kita kembali ya. Pemirsa Hukum semakin menarik. Tentu saja dalam segmen berikutnya kami akan coba memberikan pandangan. Narasumber kami akan juga memberikan pandangan tentang mana yang perlu kita pilih, jalan mana yang harus kita tempuh apabila kaitannya dalam kondisi tertentu yang kita alami terkait pembagian hak waris. Kami segera kembali.